Kalau udah pindah ke Jerman, rekening Indonesia tuh masih bisa nggak sih kepake buat transfer-transfer, terus kartu SIM Indo? Itu bakal mati atau masih aktif? Nih gue kasih tahu biar nggak panik duluan pas lo udah di Jerman. Tunggu dulu. Sebelum lanjut, klik dulu tombol subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan info seru tentang Ausbildung di Jerman, pendidikan di Jerman, dan basically berita di Jerman. Oh iya, ada kabar baik nih. Gue udah buka level baru, membership Donor Teller A2. A2. Jadi di level ini lo bakal dapetin video eksklusif pembelajaran bahasa Jerman A2 yang bikin belajar makin seru dan gampang banget nih. Dan di level ini juga gue akan update modulnya setiap minggu. Dan otomatis kalau lo udah di member A2, lo juga otomatis bakal bisa akses modul A1 yang lebih dari 60 modul. Jadi yuk join sekarang dan kita belajar bareng bahasa Jerman. Oke, let's go. Ini dia Wie geht's Deutschland episode ke-6. Tolong selamatkan kami, Pak. Kami ketipu pekerjaan ilegal. Waduh, hati-hati, lagi banyak banget kasus menjadi pekerja ilegal di luar negeri. Buat kalian yang lagi pengen kerja di luar negeri, harus hati-hati. Jangan sampai terbuai dengan hal-hal yang too good to be true. Kayak gaji gede, dapat fasilitas yang oke, atau dipastikan akan berangkat. Nah, mending cari aman dan yang legal aja. Contohnya kayak Ausbildung yang udah jelas dan legal. Tapi tetap, konsultasinya harus kepada orang yang tepat ya. Jangan asal-asalan. Nah, di Verba Jerman Edu bisa banget nih bantu kamu buat prepare Ausbildung dari kursus bahasanya hingga ke penempatan kerja di Jerman. Yuk konsultasi sama Verba Jerman Edu yang udah jelas legalitasnya dan tentunya aman. Untuk info selengkapnya bisa cek deskripsi video ini ya. Dein Name? Oke, jadi gini, kalau lo baru pindah ke Jerman, salah satu hal penting yang harus lo siapin itu rekening bank, of course. Karena tanpa rekening, hidup lo bakalan ribet banget sih. Dari terima gaji, bayar sewa, sampai langganan, internet, itu susah. Nah, tapi banyak juga yang masih bingung nih, rekening Indo gua bisa nggak sih dipakai di Jerman? Atau perlu banget nggak sih buka rekening baru di sana? Jawabannya bisa. Tapi ada catatan nih, yuk gue jelasin satu-satu. Pertama dari rekening Indonesia nih. Rekening Indonesia, soal rekening Indo. Yes, secara teknis rekening Indo masih bisa lo pakai walaupun udah pindah ke Jerman. Lo bisa tetap login ke mobile banking dan lihat saldo bahkan transfer ke sesama bank di Indonesia. Tapi dibalik bisa itu ada beberapa hal yang mesti lo waspadai. Pertama, biaya internasional atau kurs tukar. Kalau lo transfer dari rekening Indonesia ke luar negeri atau sebaliknya, biasanya kena tambahan lumayan besar sih. Dan nilai tukar rupiah kan juga nggak seindah di Google ya. Misalnya lo kirim dari Jerman ke Indonesia, kadang kursnya yang dipakai di bank bisa lebih rendah dari kurs pasar. Jadi duit lo kepotong halus tanpa lo sadar. Jadi ibaratnya pas lihat kurs di Google tuh 1 euro 17.000, lo senyum-senyum, yes 17.000. Tapi pas duit nyampe ke rekening, kok kayaknya 1 euro cuma 16.000 ya. Iya bro, itu bukan inflasi, itu banknya aja udah ngambil jatah ngopi sore duluan. Ya, yang kedua itu masalah OTP dan verifikasi. Banyak banget aplikasi mobile banking di Indonesia masih pakai sistem OTP buat konfirmasi transaksi. Nah, kalau nomor Indo lo nggak aktif di Jerman, otomatis lo nggak bisa nerima SMS OTP. Dan itu bisa bikin lo ke-lock out dari akun lo sendiri. Makanya sebelum berangkat, aktifin dulu semua akses mobile banking, pastiin lo udah punya token fisik dan digital. Aktifin juga notifikasi via email kalau bisa. Beberapa bank kayak BCA, Mandiri udah mulai kasih opsi nih login dan transaksi via Key BCA atau token.
Jadi nggak full tergantung sama SMS. Kadang tuh ya nunggu OTP dari Indo pas di luar negeri rasanya kayak nunggu gebetan bales chat. Udah refresh, tapi kok nggak muncul juga. Pas muncul udah expired. Terus juga buat apa sih tetap punya rekening Indo? Nah ini penting, tetap pertahanin rekening Indo buat kebutuhan yang masih jalan di Indonesia nih. Kalau lo pengen kasih ke orang tua misalnya, ya bayar cicilan, langganan, atau kirim uang again ke keluarga, biar lebih aman lo bisa top up rekening Indo dari luar negeri pakai Wise atau Remitly, biar kursnya bagus dan nggak kena biaya bank besar. Gua personally gue pakai Wise. Jadi intinya rekening Indo tuh masih berguna, tapi lebih buat hubungan jarak jauh sama Indonesia. Bukan buat transaksi harian di Jerman. Ini penting. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu rekening Jerman. Begitu lo nyampe di Jerman dan mulai berurusan sama hal-hal administratif, kayak bayar sewa apartemen, daftar asuransi, kesehatan, atau bahkan buka kontrak internet, lo bakal sadar satu hal, rekening lokal itu wajib. Semua transaksi utama di Jerman pakai sistem SEPA transfer, semacam transfer antar bank Eropa, dan mereka nggak pakai QRIS nih, atau transfer via nomor HP kayak di Indo. Jadi lo butuh IBAN, itu kayak nomor rekening versi Eropa. Di Indo tuh buka rekening KTP 5 menit aja bro, sampai langsung selesai. Di Jerman, lo buka rekening tuh kayak lagi buka daftar Hogwarts. Harus punya alamat, surat verifikasi, dan sedikit keberuntungan. Buat mahasiswa atau orang yang baru pindah, ada beberapa pilihan rekening yang gampang banget dibuka. Contohnya kayak N26, Vivid, Wise, atau Revolut. Mereka semua bisa daftar 100% online, support bahasa Inggris, dan biasanya gratis tanpa biaya bulanan. Lo cukup punya paspor dan alamat di Jerman buat verifikasi. Kalau lo lebih suka bank tradisional misalnya, kayak gua, itu lo bisa pakai kayak Deutsche Bank, Commerzbank, atau Sparkasse. Cuma mereka agak ribet di awal, biasanya butuh janji temu atau termin, verifikasi alamat, bahkan kadang diminta dokumen dari kantor imigrasi. Tapi kelebihannya mereka punya cabang fisik, jadi bisa langsung konsultasi kalau ada masalah di ibaratnya tiap-tiap kota. Tips penting, beberapa hal yang perlu lo ingat sebelum buka rekening bank di Jerman. Pertama, buka rekening secepatnya setelah lo punya alamat tetap atau Anmeldung di Jerman. Karena banyak hal administratif di Jerman yang minta data rekening. Yang kedua, kalau lo masih nunggu alamat fix, lo bisa pakai rekening sementara kayak Wise dulu. Itu udah bisa punya IBAN Eropa, jadi bisa dipakai buat terima uang sementara. Gunakan Wise. Yang ketiga, gunakan Wise buat transfer antar negara. Kursnya real time, transparan, dan jauh lebih murah daripada transfer bank biasa. Ini personally menurut gue, dan gue juga pakai Wise udah lumayan lama. Jadi kesimpulannya apa? Ngomongin soal rekening, itu rekening Indo masih bisa lo pakai di Jerman, tapi lebih cocok buat transaksi untuk ngurusin urusan rumah lo yang ibaratnya ada di Indonesia. Sedangkan rekening Jerman itu wajib buat kehidupan sehari-hari di sini. Kuncinya siapkan dua-duanya. Saran dari gue, satu buat base di Indo, satu lagi buat base di Eropa. Kalau begitu, dengan begitu lo bisa fleksibel, nggak ribet urusan pembayaran, dan nggak kena potongan biaya transfer yang bikin sakit hati. Oke, setelah urusan bank, gua masuk ke bagian kedua, yaitu kita bahas tentang hal yang penting, yang sering banget bikin orang panik setelah pindah. Kartu SIM atau nomor HP Indo. Gue tahu banget, banyak yang mikir, nanti aja gue juga bisa beli kartu buat di Jerman. Iya bisa, bener. Lo bisa. Tapi masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah nomor Indo lo tuh masih dipakai buat OTP bank, login akun, dan verifikasi aplikasi. Begitu nomornya nggak aktif, lo bisa kehilangan akses ke semuanya, dan hal itu bisa jadi mimpi buruk lah ibaratnya. Kartu SIM Indonesia nih. Sekarang gini, nomor Indonesia itu masih bisa tetap aktif di luar negeri, tapi ada syarat dan triknya. Kebanyakan provider di Indo kayak Telkomsel, XL, atau Indosat,
kayak punya sistem masa aktif plus masa tenggang ibaratnya. Jadi walaupun lo nggak pakai, nomornya masih bisa hidup beberapa bulan aja asal lo tetap isi pulsa secara rutin. Ini bisa jadi permasalahan juga sih. Masalahnya kalau lo udah di luar negeri kan ngisi pulsa nggak semudah itu ya. Iya nggak sih? Ibaratnya beberapa cara bisa lewat website atau aplikasi kayak topup.com, Reload Hero, atau bahkan Shopee, Tokopedia, asal rekening Indo lo tuh masih aktif. Tapi ya lo harus ingat juga buat ngisi minimal sebulan sekali, biar aktif, biar masa aktifnya nggak habis itu agak aneh sih. Dan kalau lo lupa isi dan nomornya hangus, wah itu ribet banget. Lo harus ngurus ke Grabpari atau service center di Indo, dan itu nggak bisa online. Solusi terbaik kalau lo pengen mempertahankan nomor di Indo lo, pastiin sebelum berangkat nomornya itu udah didaftarin dengan KTP dan KK biar nggak kena blokir. Terus yang kedua, aktifin juga layanan roaming internasional kalau perlu, biar bisa nerima SMS OTP di luar negeri kayak di Jerman. Memang agak mahal sih, tapi ya itu buat sekedar nerima kode OTP, pulsa yang kepake kecil banget. Dan yang ketiga, kalau HP lo support, lo bisa ubah ke eSIM sebelum berangkat, jadi lo nggak perlu ibaratnya bawa 2 HP, tinggal pakai 1 HP, 1 eSIM Indo, 1 kartu lokal Jerman. Terus kalau mikir, emang nomor Indo perlu banget ya dipertahanin? Jawabannya ya mungkin iya sih. Selain OTP bank, nomor Indo kan juga sering dipakai buat verifikasi akun-akun lo. Kalau misalnya lo punya ibaratnya Gojek, Tokopedia, bahkan WhatsApp nomor lo, kalau ganti nomor, mau login dan backup chat bisa jadi kacau kan. Gitu. Itu kalau lo masih mau mempertahankan nomor di Indonesia. Gua personally sendiri, gua nggak ada nomor Indonesia, gua full pakai nomor Jerman. Dan ya gue masih bisa buka WhatsApp, masih bisa buka SMS mobile banking gue gitu. Walaupun ada beberapa fitur di bank yang lo harus punya nomor Indonesia, tapi menurut gue itu nggak urgent lah, karena gue tinggal di sini. Jadi gue pikir ya udah gue wajib banget punya lokal, dan nomor Indonesia tuh ibaratnya nggak perlu, karena kalau gue pulang ke Indonesia pun gue bisa pakai eSIM di sana karena gue pulang paling sebulan 2 bulan, jadi nggak perlu gue ribet-ribet iniin ngurus KTP lah segala macam. eSIM aja itu udah gampang banget sih, itu sih. Oke, dan sekarang gue pengen ngomongin juga tentang kartu SIM di Jerman. Sekarang kita pindah nih ke sisi Jerman. Begitu lo sampai di Jerman, lo pasti butuh nomor lokal Jerman dong, ya kan? Obviously buat aktivasi internet, komunikasi sehari-hari via WhatsApp, SMS, telepon, dan yang penting juga verifikasi dokumen resmi. Ini penting karena beberapa lembaga di Jerman tuh minta nomor lokal buat kontak. Pilihan providernya tuh kalau lo bisa search di internet tuh di Jerman tuh ada banyak, tapi yang populer dan gampang buat mahasiswa atau pendatang baru tuh kayak ibaratnya Aldi Talk, Lidl Connect, O2, Vodafone, dan Telekom gitu. Kalau lo mau yang simple, Aldi Talk itu udah favorit banget sih karena murah dan bisa dibeli di supermarket dan aktifnya tuh langsung. Bayarnya itu pakai voucher top up, gampang banget. Jadi kalau lo butuh sinyal kuat dan paket data gede, itu selain Aldi Talk lo bisa coba pakai Vodafone atau Telekom, itu bisa jadi pilihan juga. Tapi biasanya harganya agak lebih mahal. Buat lo yang suka banking dan transaksi antar negara, beberapa provider juga udah support eSIM. Jadi lo bisa pakai kartu Jerman barengan sama nomor Indo dalam satu HP. Menurut gue ini solusi yang praktis sih, biar dua-duanya hidup ibaratnya. Nah, tips penting buat kalian, biar semuanya jalannya lancar, ini beberapa tips dari pengalaman pribadi gue, dan banyak temen gue juga di sini. Pertama, sebelum berangkat, aktifin fitur roaming dan cek masa aktif kartu Indo lu nih. Kalau bisa, isi pulsa cukup banyak biar aman buat beberapa bulan ke depan. Atau beberapa bulan pertama deh ibaratnya. Yang kedua, simpen aplikasi provider Indo kayak MyTelkomsel, MyXL, biar lo bisa pantau masa aktif dan isi pulsa dari jarak jauh. Yang ketiga, pakai 2 kartu atau eSIM, 1 nomor Indo buat OTP dan kontak lama,
Satu nomor Jerman buat internet dan kebutuhan lokal lainnya. Yang keempat, kalau lo cuma butuh nomor Indo buat OTP aja, bisa pertimbangin pakai nomor khusus bank atau fintech. Misalnya bikin nomor baru cuma buat keperluan login. Biar nomor pribadi lo itu nggak terlalu tergantung lah. Jadi, keseluruhannya jadi intinya gini, nomor Indo itu kayak ibaratnya identitas digital lo. Banyak akun, bank, atau aplikasi ngandelin nomor itu buat verifikasi. Jadi, jangan asal buang atau biarin mati. Di sisi lain, nomor Jerman tuh wajib banget menurut gue buat kehidupan sehari-hari lo di sini. Dari beli paket internet, daftar asuransi, sampai nerima panggilan dari kampus atau kantor betrip lo kalau lo Ausbildung. Kuncinya adalah gabungin dua dunia ini dengan pintar nih. Tetap aktifin nomor Indo lo buat OTP dan transaksi Indo, sambil pakai nomor Jerman buat kehidupan lokal. Dan kalau lo udah atur dua-duanya dari awal, hidup di luar negeri atau hidup di Jerman bakal jauh lebih tenang, nggak panik tiap butuh kode OTP, dan nggak ribet urusan pembayaran lokal. Gitu. Oke, itu aja dari gue. Semoga bermanfaat. Dan kalau kalian pengen nanya sesuatu, coba tulis saya di kolom komentar. Atau kalian masih bingung, juga tulis di kolom komentar, nanti gue akan bahas bareng. Seperti biasa, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe video ini, dan nyalain tombol loncengnya biar lo nggak ketinggalan berita seputar pendidikan di Jerman, terutama Ausbildung, FSJ, Studium, dan masih banyak lagi. Oke? Auf Wiedersehen. Ciao.